Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Malila dari kelas C12, PNPM 101211375. Di sini saya akan mereview materi bab 10 yang berjudul Strategi Sumber Daya Manusia dalam Pemasaran Jasa dan Mengelola Proses Jasa, mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Ini ada pengertian dan unsur sumber daya manusia di pemasaran jasa. Secara umum, sumber daya manusia dipahami sebagai individu yang produktif dan menjadi penggerak organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit, yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya sebagai aset penting di dalam organisasi. Menurut Jackson and Scholar tahun 1992, Husnaini tahun 2017, dan Susan tahun 2019, people yaitu semua orang yang terlibat sebagai penggerak organisasi jasa, baik sebagai karyawan, pelanggan eksternal maupun internal, yang harus dilatih dan dikembangkan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang optimal sebagai bukti keberhasilan pemasaran jasa. Selanjutnya ada unsur sumber daya manusia di pemasaran jasa. Yang pertama ada service people atau pelaku jasa, yaitu orang yang bertugas sebagai yang mewujudkan jasa dan sekaligus memasarkan jasa tersebut. Yang kedua ada customer, pelanggan menjadi faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan jasa. Selanjutnya ada strategi pengelolaan sumber daya manusia di pemasaran jasa. Yang pertama ada pemasaran eksternal, yaitu hubungan antara perusahaan dengan pihak pelanggan. Dalam hal ini, organisasi menjadikan fungsi normalnya yaitu mempersiapkan produk, menentukan harga, mendistribusikan dan mengkonsumsikan produk itu kepada masyarakat. Yang kedua, pemasaran internal adalah hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Dalam hal ini, tugas perusahaan adalah melatih dan membina karyawan sebagai konsumen internalnya, dan demikian terciptalah profesionalisme karyawan dalam melayani konsumen. Yang ketiga ada pemasaran interaktif, yaitu hubungan antara karyawan dan konsumen secara langsung. Karyawan dalam hal ini adalah yang mewakili perusahaan dalam menciptakan kepuasan pelanggan, di mana kerjasamanya sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya ada strategi pemasaran internal. Strategi pemasaran internal dalam perusahaan jasa adalah strategi yang dijalankan untuk memastikan bahwa karyawan mampu dan bersedia memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Tujuan pemasaran internal yaitu untuk memungkinkan karyawan memberikan produk yang memuaskan kepada pelanggan. Nah, di sini ada langkah-langkah strategi pemasaran internal. Yang pertama, menciptakan budaya pelayanan. Menurut Kotler et al. Tahun 2017, budaya pelayanan adalah sebuah sistem nilai dan keyakinan dalam organisasi yang memperkuat gagasan bahwa menyediakan layanan berkualitas kepada pelanggan adalah perhatian utama di dalam bisnis. Yang kedua, menggunakan pendekatan pemasaran untuk manajemen sumber daya manusia. Penggunaan prinsip pemasaran ini bertujuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan di perusahaan jasa. Untuk itu, manajemen perusahaan jasa harus melakukan penelitian dan pengembangan dalam pola manajemen personalianya. Yang ketiga, memberikan informasi pemasaran kepada karyawan. Menurut Kotler et al. Tahun 2017, cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan adalah melalui karyawan yang menghubungi pelanggan. Karyawan dapat menyarankan produk tambahan seperti kesehatan atau pertemuan bisnis di hotel. Selanjutnya ada strategi sumber daya manusia dalam pengelolaan proses jasa, yaitu strategi pengelolaan karyawan. Yang pertama ada kontraktor atau penghubung.
Nah, kelompok ini sering melakukan kontak dengan konsumen yang biasanya sangat terlibat dengan aktivitas pemasaran perusahaan karena karyawan jenis ini adalah karyawan yang berhubungan dekat dengan konsumen dan menjadi bagian dari kegiatan pemasaran interaktif menurut Suradi tahun 2013. Contohnya itu pemandu wisata, pramusaji, pelayanan konsumen di bank atau customer service. Menjadi kontraktor ini memerlukan pelatihan dan persiapan dan juga motivasi yang tinggi menjadi pelayanan konsumen pada setiap harinya. Selanjutnya yang kedua ada modifier atau pengubah. Kelompok ini kelompok ini tidak terlibat langsung dengan aktivitas pemasaran tradisional perusahaan, namun sesekali berhubungan dengan pelanggan menurut Baneka tahun 2004. Modifier ini menjadi peran yang penting karena karyawan yang bertugas harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang strategi pemasaran jasa organisasi menurut Suradi tahun 2013. Contohnya itu kayak resepsionis, keamanan, staf kebersihan, operator, dan lainnya. Untuk menjadi modifier yang baik itu, seseorang karyawan perusahaan itu harus mempunyai keterampilan dan melakukan pendekatan dengan konsumen sehingga timbullah kerjasama yang baik antara karyawan dan juga konsumen. Selanjutnya ada influencer atau pemberi pengaruh. Kelompok ini terdiri pada karyawan yang jarang atau tidak memiliki kontak langsung dengan konsumen. Yang keempat ada isolated atau karyawan yang terisolasi dalam ruangan kantor. Kelompok ini terdiri dari karyawan yang menjalankan berbagai fungsi dukungan dan tidak sering berhubungan dengan konsumen atau tidak terlalu banyak berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Contohnya itu di bagian pengumpulan data atau staf pendukung, teknologi informasi, dan staf akunting juga. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan itu sendiri dapat mempengaruhi ketentuan layanan jasa. Pelanggan menjadi pihak yang dilayani adalah pihak yang menentukan apa yang harus dikerjakan pelayanan jasa. Daftar permintaan pelayan merupakan daftar kewajiban bagi pemasar jasa. Selanjutnya, strategi untuk memberikan kualitas layanan melalui karyawan. Strategi yang diharapkan mencapai puncak pada saat organisasi mampu memberikan kualitas pelanggan optimal melalui tangan-tangan terampil karyawannya. Dalam rangka menciptakan karyawan yang berwawasan pelanggan dan pelayanan, maka Jetham, Bittner, and Glemler tahun 2017 menyarankan ada 4 tema dasar strateginya, yaitu yang pertama memilih orang yang tepat yang menjadi pekerja, yang kedua mengembangkan karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, yang ketiga memberikan sistem pendukung yang diperlukan, dan yang terakhir mempertahankan karyawan yang terbaik. Selanjutnya, penghantaran jasa berorientasi pelanggan. Menurut Jetham, Bittner, and Glemler tahun 2017, perusahaan yang berorientasi pelangganan dalam melakukan pengantaran jasa memiliki kecenderungan untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, kecenderungan pertama yaitu perusahaan melakukan pendekatan khusus untuk memperkerjakan karyawan dan memperdayakan pekerjaan yang langsung yang langsung berhadapan dengan konsumen dan memberikan penampilan dan nuansa khusus bagi pekerja berdasarkan nilai, budaya, sejarah, dan visi organisasi. Kecenderungan kedua yaitu perusahaan bersedia melakukan investasi yang signifikan pada karyawannya, mengakui peran penting yang mereka mainkan. Yang ketiga, perusahaan menciptakan lingkungan untuk menerapkan budaya, pelayanan, dan secara tegas itu mendukung karyawan dalam melayani pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir ada pelanggan yang ditetapkan di tempat yang terhormat dan menjadi bagian penting di dalam organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.